Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah wa wala wala hawla wala quwata illa billah, ma ba'd. Janabil muhtaramin, para alim, para kiai, para ustadz, asatidzah, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, hadirin wal hadirat yang saya muliakan. Alhamdulillah, pada kesempatan yang menjelang panas, bahkan sudah mulai panas ini, kita masih diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan kesehatan itu kita semua bisa bersilaturahim, bertemu wajah. Yang mudah-mudahan silaturahim kita semua ini mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada manfaat dan maslahah yang kita peroleh. Yang pada gilirannya, karena kita menjadi orang-orang yang insya Allah dianggap sebagai santrinya Hadratus Syekh, kelak nanti di akhir usia kita menjadi husnul khotimah. Salawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dengan nurnya sampai pada hari ini kita masih diberi jalan untuk beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, beriman kepada Rasul, beriman kepada malaikat dan keimanan-keimanan yang lain. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang saya muliakan. Nahdlatul Ulama adalah bagian yang terpenting dari pendirian bangsa ini. Tanpa Nahdlatul Ulama, kita tidak bisa, bahkan tidak membayangkan kalau perjalanan kemerdekaan Republik Indonesia itu masih ada sampai hari ini. Bukti itu dapat direalisasikan dengan yang setiap 1 tahun kita rayakan, yaitu dengan adanya HSN atau Hari Santri Nasional. Karena HSN adalah satu momentum yang terus harus kita peringati, sebab di dalamnya ada yang namanya resolusi jihad. Dengan wujud resolusi jihad itulah kemudian kemerdekaan Indonesia itu sampai hari ini masih dapat kita nikmati dan kita rasakan. Pengurus cabang Nahdlatul Ulama di Kabupaten Subang terus-menerus melakukan kegiatan-kegiatan yang insya Allah dapat kita rasakan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Seperti pertemuan yang dapat dilakukan oleh Kecamatan Binong dan Tambak Dahar adalah merupakan manifestasi daripada kegiatan Nahdlatul Ulama, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Subang. Pada periode-periode akhir, NU di Kabupaten Subang sudah mengkonsolidasikan ke berbagai kecamatan. Bapak-bapak, ibu-ibu dapat lihat bahwa ngaji hari Sabtu di kantor pengurus cabang Nahdlatul Ulama itu terlaksana dengan jadwal-jadwal yang teratur dan tertata tertib. Dari masing-masing MWC yang tadinya ada 1 MWC itu dipimpin oleh 1 RW pun tidak.
Satu RT. Ketuanya ya di situ, bendaharanya di situ, sekretarisnya di situ. Sehingga pergerakan Nahdlatul Ulama sama sekali tidak terlihat. Tetapi sekarang tidak ada satu MWC pun yang tertinggal untuk struktur kepengurusan yang sama sekali tidak dipunyai. Alhamdulillah sudah tidak ada. Mereka bergerak bersama-sama. Bahkan pendirian kantor bukan hanya di pengurus cabang Nahdlatul Ulama. Sekarang sudah di majelis-majelis wakil cabang. Insya Allah Tambak Dahan sudah punya. Binong sudah punya. Pamanukan ada center Nahdlatul Ulama atau NU Center. Pusaka Jaya memulai. Pusaka Negara sudah pernah digunakan untuk Basul Masail. Ciasem sudah ada. Sekitar 17 MWC lebih sudah mempunyai kantor-kantor MWC yang dapat difungsikan untuk memandu pergerakan Nahdlatul Ulama di masing-masing kecamatan. Insya Allah dalam waktu yang tidak lama lagi selebihnya akan terwujud. Apalagi kalau salah satu wakilnya ada yang di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Para bapak dan para ibu, kalau saja Nahdlatul Ulama sudah memiliki kantor di masing-masing kecamatan, maka komunikasi dan konsolidasi antar majelis wakil cabang dan antara pengurus cabang Nahdlatul Ulama dengan majelis wakil cabang di masing-masing kecamatan akan berjalan lancar dan berjalan baik. Dan itu akan menumbuh kembangkan kepada pergerakan yang masif dari pengembangan, penanaman, serta pengayaan terhadap gerakan-gerakan ahli sunnah wal jamaah. Karena satu-satunya wadah yang besar pada hari ini dan pada titik ini, bahkan di dunia bukan hanya di Indonesia, adalah aswaja yang digerakkan oleh Nahdlatul Ulama. Jadi Nahdlatul Ulama ini bukan hanya di Binong, di Tambak Dahan, bukan hanya di Subang, bukan hanya di Surabaya yang tempat tumbuhnya di kota Surabaya Nahdlatul Ulama tersebut, tetapi kini sudah di 37 negara ada Nahdlatul Ulama yang dengan pengurusannya disebut dengan pengurus cabang istimewa. Para bapak dan para ibu yang saya muliakan, bayangkan hanya dari sisiran, hanya dari bagian yang tak terpisahkan dari Nahdlatul Ulama. Umpamanya Banser. Banser itu anggotanya tidak kurang dari 7 juta. Maka ini memungkinkan untuk pergerakan aswaja sangat masif. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, oleh karena itu maka gerakan ini tidak akan bisa terwujud secara sempurna, secara paripurna, secara berdaya guna yang positif kalau tidak diimbangi dengan pejabat-pejabat pemerintah, pejabat-pejabat pengawas, pejabat-pejabat kehakiman oleh dan untuk Nahdlatul Ulama. Para bapak dan para ibu yang saya muliakan, kita di Nahdlatul Ulama mempunyai satu pedoman di dalam bersiasat. Karena siasatul ummah mabniyatun ala aqidatiha. Siasanya umat, politiknya umat itu dibangun di atas akidahnya. Akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah, maka siasahnya juga tidak akan terlepas dari akidah siasah Ahlussunnah wal Jamaah.
faman kanat aqidatuhu aqidata Syiah fasiyasatuhu siyasatu Syiah. Faman kanat aqidatuhu aqidatal Mu'tazilah fasiyasatuhu siyasat Mu'tazilah. Itu tidak bisa tidak. Wa man kanat aqidatuhu aqidat ahli sunnah wal jamaah fasiyasatuhu siyasatu ahli sunnah wal jamaah. Siapapun orang yang akidahnya berakidah Syiah, maka dia akan bersiasa menurut cara-cara siasa dan politik Syiah. Barang siapa orang yang berakidah ahli sunnah wal jamaah, maka dia akan bersiasa dan berpolitik menggunakan cara-cara ahli sunnah wal jamaah. Faman kanat aqidatu aqidata Muhammadiyah ya fa aqidatu PAN dan lain sebagainya. Mungkin dapat dipahami oleh bapak-bapak dan sekalian. Lalu Al-Ghazali pernah menyebutkan begini. Ma yuhimmul ummah fardu kifayatin kaktisodatin wa khiyatatin wa sibahatin wa siyasatin. Apa-apa yang menjadi kepentingan umat, apa-apa yang menjadi kepentingan publik, maka menurut Al-Ghazali adalah fardu kifayah. Oleh sebab itu, bapak-bapak perlu dipahami bahwa siasah di negeri ini adalah fardu kifayah. Karena kita akan membawa gerbong yang sangat banyak tanpa ada yang membawa gerbong itu, tanpa ada yang mengawal gerbong itu, yaitu gerbong Ahlussunnah wal Jamaah an-Nahdliyah, maka kita akan terteter, kita akan tertinggal, bahkan bisa jadi akan tergilas. Dan karena itu maka pada saat ini momentumnya Nahdlatul Ulama menjadi pengatur negeri ini, karena Nahdlatul Ulama adalah bagian yang terpisahkan dari pemilik negeri ini. Terima kasih. Saya sampaikan wal minkum. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Allahul hadi al-hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Wa'alaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Teguh Kapayun. Kapayun, Bu Sri Kapayun. Kang Cepi, ada enggak Kang Cepi? Ibu Ipa, mewakili Ibu Ipa, mana ya? Mohon doa restunya kepada semuanya bahwa yang ada di hadapan kita ya mau punya cita-cita. Kalau dari pribumi disebutkan saja ya, dari pribumi Bapak Cepi, itu Bapak Cepi putranya Bapak Odi Tarodi. Dari Partai Nasdem mohon doanya semoga hajat terkabul, amin. Gambarnya banyak ya, dari Nasdem. Ini keluarga besar Nahdlatul Ulama juga, putranya Ibu Teti Bapak Kiai Sekhu. Ini dari Partai Kebangkitan Bangsa nomor urut 1. Kemudian Pak Kiai Haji Agus Salim SMS tingkat pusat DPR RI tingkat pusat nomor urut 5. Makanya gambarnya kayak jebrek-brek terus Pak Kiai. Mohon doa restunya. Kemudian ini mewakili Ibu Teh Neng Supartini, ibu-ibu ya, tapi sekarang lagi di luar kota. Ya, mewakili ini Bapak Kasad lah atau siapa ya, Ibu Neng Supartini ya tahu sendiri. Mohon doa restunya. Semoga semua bapak-bapak dari NU maupun ibu-ibu dari NU itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Dan satu yang paling penting DPD dikasih komunikasi putranya Bapak Kiai Haji Abun Bunyamin Purwakarta.
Ibu Dr. Iva Fauzia Rohmah. Ya, nanti itu dititipin DPD. Jadi DPD udah pirang-pirang lembar, kudu ngapala kendingin. Nomor 34. Sekali lagi, nomor 34 DPD RI. Ibu Neng Supartini nomor berapa? Nomor 3. Kang Teguh nomor 1 di PKB. Ini DPRD Kabupaten. Kang Cepi nomor pira Kang Cepi? Ya, kemudian ini DPR Pusat nomor 5. Semoga hajat terkabul. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semakin banyak orang NU di berbagai bendera tetap satu ya Pak ya. Jangan gontok-gontokan, semakin maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.